Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Perkenalkan Pak, saya Dr. Henry, dokter yang bertugas pada poliklinik pada pagi hari ini Pak. Ya dok. Baik Pak, atas nama Bapak siapa? Atas nama Bapak Yunus Atas nama dok. Bapak Yunus, umurnya berapa? 47 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaan saya sebagai seorang penjual di pasar. Alamatnya Bapak di mana? Di Mamuju dok. Mamuju Jalan Martanya. Baik Pak Yunus, apa keluhan Pak Yunus? Dok, muntah darah berwarna merah hitam. Jadi muntah darah berwarna merah dari kamar. Itu sudah Iya. sejak kapan? Sudah sejak 2 hari yang lalu. Berapa sering dalam sehari Pak? Dalam sehari itu bisa 2 kali dok. 2 kali. Kira-kira volume muntahnya itu sebanyak bagaimana? Kalau tidak salah dok, volumenya itu kayak 1 gelas air mineral. Ada nyari perut tak? Iya, nyari dok. Terus kayak membesar di perutku, terus kayak penuh isinya, terus tegang. Kalau nafsu makan tak normal atau menurun atau bagaimana? Menurun di? Iya. Ada gatal tak? Iya dok. Ada mualnya? Iya. Merasa lemas juga? Iya, panas ya belangku. Oh, jadi demam juga? Iya. Demamnya itu sudah sejak kapan? Sudah sejak 5 hari yang lalu. Sudah sejak 5 hari yang lalu. Iya. BAB tak warna apa? Riwayat BAB-nya? Warna hitam pekat dok. Hitam pekat. Tapi sekarang dokter ada nih ke warna teh. Oh, sekarang sudah lebih ke arah warna teh. Ada riwayat penyakit terdahulu tak diagnosisnya dokter? Penyakit kuning. Penyakit kuning. Ada riwayat keluarga tak? Tidak ada nih. Ya ada. Ada riwayat meminum alkohol tak? Ada dok, sejak 5 tahun yang lalu. Tapi sudah berhenti. Iya. Ada riwayat alergi tak? Alergi dok tidak ada. Ada riwayat pengobatan tak? Tidak ada. Oh iya. Ada yang mau kita tambahkan keluhan tak selain yang tadi disebutkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup kayaknya dok. Sudah cukup di. Baik, saya cross check ulang atas nama Bapak Yunus, umur 47 tahun, pekerjaan menjual di pasar, alamatnya itu di Mamuju, Jalan Marta Dinata. Datang dengan keluhan muntah darah berwarna merah kehitaman sejak 2 hari yang lalu dengan seringnya itu 2 kali dalam sehari dan volume muntahnya itu sebanyak seperti 1 gelas air mineral. Dan juga dia itu nyari perut dan juga merasa perutnya itu terasa penuh dan membesar dan juga tegang, dan juga ada mual-mual, ada gatal-gatal, juga badannya lemas dan ada demam sejak 5 hari yang lalu. Dan juga riwayat penyakit terdahulu ada penyakit kuning dan riwayat penyakit keluarga itu tidak ada, dan riwayat pengobatan terdahulu tidak ada, riwayat alergi tidak ada. Riwayat BAB-nya itu dulu warna hitam dan sekarang sudah berwarna lebih ke warna teh. Dan juga ada riwayat meminum alkohol 5 tahun yang lalu namun sudah berhenti sekarang. Jadi Pak Yunus, dari hasil anamnesis ini saya mempunyai diagnosis terhadap Bapak untuk sementara, yaitu karsinoma hepar dan perlambatan hepar dan sirosis hepatis. Namun untuk melakukan pemeriksaan ini, menegakkan diagnosis saya ini, saya memerlukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak, dan ini sangat menunjang dalam memberikan nanti terapi apa yang tepat akan saya berikan terhadap Bapak. Dan ini sangat penting bagi saya dan juga sangat penting bagi Bapak nantinya. Baik Pak Yunus, apakah Bapak sudah bersedia? Bersedia Pak Yunus. Baik Pak Yunus, saya cuci tangan dulu. Bapak bisa bergeser ke meja pemeriksaan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah cuci tangan dan sudah mendapat persetujuan dari pasien. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik gastro. Jadi langsung saja saya melakukannya. Yang pertama kita lihat rambutnya, apakah ada kebotakan atau tidak, apakah ada mudah tercabut atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat lagi konjungtivanya. Baik Pak, bisa kita lihat ke atas. Nah, di sini saya melihat konjungtivanya, kita tentukan apakah pucat atau tidak. Baik Pak, bisa kami lihat ke bawah. Nah, di sini kita melihat skleranya,
apakah ada kekuningan atau tidak, apakah ada ikterik atau tidak. Lalu kita lihat lagi kulitnya, apakah ada kekuningan atau tidak, apakah ada keabu-abuan atau tidak pada kulitnya. Setelah itu kita lihat lagi kafum oralnya. Baik Pak, tarik Pak, buka. Nah, kita lihat di sini apakah ada ikterus atau tidak, apakah ada gigi-gerigi yang tidak normal bentuknya, apakah ada atrofi lidah. Kita lihat lagi lehernya, apakah lehernya ada distensi atau tidak, apakah ada pada pena jugularisnya massa tumor atau tidak. Nah, kita lihat lagi pada regiotoraksnya, apakah ada pelebaran vena-vena, apakah ada pembesaran payudara atau yang namanya gynecomastia. Lalu apakah ada sphincter navis. Nah, kita berpindah lagi ke regio abdomen. Nah, regio abdomennya kita lihat apakah datar atau cembung, apakah ada massa tumor atau tidak, apakah ada pelebaran vena-vena kolateral, apakah ada kaput medusa atau tidak. Nah, setelah itu kita menggunakan lagi cara auskultasi. Nah, auskultasi ini dilakukan selama 1 menit. Namun apabila kita tidak mendengarkan apapun, kita dapat melanjutkannya dengan waktu 5 menit. Baiklah, yang pertama kita akan mengauskultasi 4 regio, yaitu dari abdomen, kiri atas, kiri bawah, kanan atas, lalu kanan bawah. Nah, setelah itu kita lagi auskultasi untuk menilai, mendengarkan peristaltik beruik dari aorta abdominalis menggunakan stetoskop yang belnya. Nah, kita taruh di sekitar umbilikalisnya. Nah, setelah itu kita dengar juga arteri renalis kiri dan arteri renalis kanan. Nah, selanjutnya kita perkusi untuk mengetahui ukuran dari hati hepar. Pertama kita perkusi dari mid clavicula sampai regiotorax. Nah, di sini bunyinya sonor. Nah, ketika kita mendapatkan dari bunyi sonor berubah ke sini, berubah menjadi bunyi pekat, berarti di sini adalah batas kanan dari hati bagian atas. Lalu kita lanjutkan lagi perkusi sampai ke regio abdomen. Nah, ketika dari pekak berubah ke timpani, berarti ini adalah batas bawah dari hati atau hepar. Nah, setelah itu kita ukur ukuran dari hati ini dari batas atasnya dan batas bawahnya. Nah, setelah itu kita lakukan palpasi ringan yaitu 1 cm, palpasi berat 5 cm ke dalam kita tekan untuk melihat apakah ada massa atau tidak. Pertama palpasi ringan, kita tekan 1 cm. Nah, selanjutnya palpasi berat kita tekan sedalam 5 cm. Lalu kita lihat apakah ada massa atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada pembesaran hati atau tidak. Nah, baik Pak, tarik nafas nih Pak, buang, tarik nafas nih Pak, buang, tarik nafas nih Pak, buang, tarik nafas nih Pak, buang. Nah, setelah itu kita lihat, tentukan apakah ada pembesaran hati atau tidak. Ketika ada pembesaran hati, kita harus segera melaporkannya
kita tentukan berapa sentimeter di bawah arcus costa pembesaran hatinya, dan kita tentukan konsistensi dari tepi heparnya irregular atau tidak, dan apakah ada massa tumor atau tidak, dan juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan morphine. Kita tekan, lalu kita suruh pasien untuk menarik napasnya. Apabila pasien tidak dapat melanjutkan tarik napasnya, berarti morphine positif dan itu menandakan adanya tanda-tanda radang. Baik Pak, tarik napas dulu Pak. Jadi seperti tadi, apabila pasien tidak dapat melanjutkan lagi napasnya, berarti morphine-nya positif, itu menandakan adanya tanda-tanda radang. Lalu selanjutnya kita palpasi limfanya menggunakan dua cara aja, yaitu scooper dan Hackett. Scooper dari sias kanan sampai ke arcus costa kiri, sedangkan Hackett dari sias kiri sampai ke arcus costa kiri. Kita menggunakan dengan palpasi dalam. Lalu setelah kita palpasi seluruh abdomen juga, apabila kita mendapatkan massa, kita harus laporkan bahwa lokasinya di mana, konsistensi massanya bagaimana, dan juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat adanya peritonitis atau tidak dengan cara kita menekan dengan perlahan-lahan. Lalu kita nanti akan menariknya ke atas dengan cepat, dan apabila pasien seperti ini, apabila pasien merasakan nyeri yang luar biasa, berarti peritonitisnya itu positif. Baiklah, selanjutnya ekstremitas dari gastro. Jadi kita lihat telapak tangan dari pasien, yaitu erythema palmaris kita tandai dengan adanya hiperemis pada tenar dan hipotenarnya, dan juga pada sentralnya itu pucat. Nah, lalu kita lakukan lagi di kaki pasien menggunakan 3 jari kita tekan. Kita tekan seperti ini. Nah, lalu kita tentukan apakah ada udem atau tidak pada kaki pasien. Nah, jadi demikian serangkaian pemeriksaan fisik yang gastro yang telah saya lakukan. Jangan lupa untuk merapikan alat dan bahan, lalu kita cuci tangan.